Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada sesi yang pertama ini kita akan membahas satu hal yang sangat prinsip yang perlu diketahui oleh setiap Muslim. Tapi karena pembahasan kita mengkerucut kepada Muslimpreneur, maka apa yang akan disampaikan sangat relate sekali dengan para pengusaha dan orang-orang yang berusaha untuk berjuang mengais rezeki. Karena pada hakikatnya, siapapun kita, apapun pekerjaan yang kita jalankan, ya apapun profesi kita harus sadar bahwa kita punya satu profesi yang melekat pada diri setiap manusia. Dia punya tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia, Allah mentakdirkan manusia itu menjadi sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga ini adalah hakikat dari tugas dan profesi setiap manusia, bahwa dia adalah hamba Allah. Sehingga siapapun dia, apapun jabatannya, apapun kegiatan sehariannya, dia harus tahu bahwa dasar dari tujuan diciptakannya dirinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Sesungguhnya setiap pagi manusia itu keluar dari rumahnya untuk menuju suatu tempat. Setiap manusia, kata Nabi. Faba'i'un nafsahu, dan pada hakikatnya dia sedang memperjualbelikan dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Bisa jadi aktivitas yang dia lakukan, kata Nabi, menjadikan dia masuk neraka atau menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi dari sekian banyak aktivitas yang ada, orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk beraktivitas, itu gak ada pilihan di antara dua yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Ada yang keluar mengais rezeki dengan cara yang haram, maka ancamannya adalah neraka. Ada orang yang keluar dari rumahnya untuk sesuatu yang baik, mau menolong orang, mau memberikan ilmu misalnya, atau dia mau mengais rezeki dengan cara yang halal, maka itu yang akan melindungi dari api neraka. Sehingga ini adalah konsep dasar yang harus difahami oleh setiap muslim, bahwa apapun profesinya, apapun kegiatannya, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga job desk yang harus dia pikirkan pertama kali adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam gariskan kepadanya dari peraturan-peraturan kehidupan. Sehingga ini selalu dikedepankan daripada hal-hal yang lain. Dan kalau kita bicara tentang masalah berdagang, berbisnis, ya, membuat sebuah usaha yang halal, maka ketahuilah bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membenci orang yang tidak mau bekerja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak suka orang yang menyandarkan dirinya kepada kehidupan orang lain. Makanya kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali ancaman untuk orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sa'ala an-nasa takaththuran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul laham." Sesungguhnya jika ada seseorang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya dirinya, yaitu dijadikan sebagai kebiasaannya minta kepada orang lain, maka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam kondisi wajahnya tidak ada sebongkah daging sedikit pun.
Ya, dia menghinakan dirinya kepada manusia pada saat di dunia, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Dijadikan wajahnya itu tidak berparas sama sekali, tidak ada daging sama sekali. Ya, sehingga kita dapatkan ya di banyak ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan manusia agar berjuang mencari rizki. Ya, sehingga di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika salat itu sudah selesai, maksudnya salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian ke tanah Allah, ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Menyebarlah kata Allah. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, ini adalah dalil yang memotivasi kaum muslimin agar mereka bekerja. Keluar dari rumah, mengais rezeki yang halal. Ya, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang yang pergi untuk berhaji ke Makkah dibolehkan untuknya agar dia mengais rezeki juga. Jadi selain dia berhaji pergi ke Makkah, dia juga membawa barang dagangannya, dan ini dibolehkan. Sehingga ini adalah sebuah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Pada saat mereka bersafar ke suatu tempat, itu mereka bersafar sekaligus untuk apa? Untuk berdagang. Lihat kemuliaan para sahabat. Bersafar sekaligus berdagang. Sampai akhirnya pada saat mereka bersafarnya untuk haji, mereka juga berdagang. Sehingga di situ timbul pertanyaan di hati para sahabat. Ya, sebetulnya boleh gak nih? Kita biasa bersafar untuk berdagang, tapi sekarang safarnya spesial. Safarnya untuk beribadah. Kita mau berhaji, apakah kita boleh juga sambil berdagang? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 198. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada masalah sama sekali kata Allah. Tidak ada keburukan. Ya, pada saat kalian berharap mencari keutamaan dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah mencari rizki, mengais rizki, mencari nafkah yang halal. Ya, sehingga ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, isinya adalah perintah agar seseorang itu mengais rizki, mencari nafkah, keluar dari rumahnya. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi SAW menjelaskan tentang hal ini, ialah an yahtatiba ahadukum hazbatan min ala dhahrihi khairun min an yas'alan nas fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian yang pergi ke hutan kemudian dia mengumpulkan kayu bakar, itu lebih baik daripada dia harus meminta kepada manusia. Entah dia akan diberikan oleh manusia atau tidak diberikan. Ya, lihat di sini bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat agar mereka bekerja walaupun dengan sebuah pekerjaan yang terlihat hina di mata manusia. Ya. Pekerjaan mencari kayu bakar itu bukan pekerjaan yang ideal di zaman para sahabat. Ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih baik di mata manusia. Tapi Nabi SAW memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan ini. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, ketika seorang pergi ke hutan kemudian dia mengambil kayu bakar, dijual dan hasilnya bisa dia jadikan sebagai nafkah dirinya dan keluarganya. Kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada kalian meminta kepada orang lain. Ya, sehingga seorang yang berjuang, ya keluar dari rumahnya kemudian mencari nafkah yang halal, ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Bahkan ya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka juga bekerja. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, beliau bercerita, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku punya tetangga dari kalangan Ansor yang kita bergantian untuk pergi ke pasar. Di satu hari aku pergi ke pasar dan sahabat tetangga dari kalangan Ansor ini pergi menemui Nabi SAW.
Sehingga dia mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis dan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW, sedangkan aku pergi ke pasar. Pada saat di sore hari, kita kembali ke rumah, ia menyampaikan kepada aku tentang apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran yang turun, kemudian hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh tetangganya Umar kepada Umar, karena Umar pergi ke pasar. Di keesokan harinya, kata Umar bin Khattab, dia yang pergi ke pasar dan aku yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus demikian kita bergantian setiap harinya. Lihat ya ikhwan, ini terkadang seseorang tidak melihat sisi ini dari Umar bin Khattab. Yang kita dengar tentang Umar bin Khattab adalah ibadahnya, jihadnya, keberaniannya, kepemimpinan beliau. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat adil. Ternyata di sisi lain, Umar juga pergi ke pasar. Umar juga bekerja, mencari nafkah yang halal. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa mencari nafkah yang halal merupakan kemuliaan yang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dimotivasi oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, dan ini merupakan praktek para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, di kajian ini ya ikhwan, ana akan menyebutkan beberapa hal yang harus dihindari oleh para pengusaha atau orang-orang yang sedang mencari rezeki. Jadi fokusnya di kajian ini adalah tentang kesalahan-kesalahan para pengusaha yang kaitannya dengan akidah seorang muslim. Kesalahan yang pertama yang harus dihindari oleh para pengusaha adalah salah dalam berniat. Kesalahan yang pertama adalah salah dalam berniat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara niat adalah perkara yang sangat agung di dalam Islam. Niat ini adalah ilmu tersendiri yang dipelajari. Dibuat karya tulis yang sangat banyak oleh para ulama. Bahkan kalau kita lihat buku-buku besar, ya, buku-buku besar yang dituliskan oleh para ulama besar, mereka senantiasa menyebutkan tentang perkara niat ini di awal kitab mereka atau buku mereka. Contohnya adalah kitab Sahihul Bukhari. Kita tahu kitab Sahihul Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Isinya kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 7.000 sekian hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari dalam bukunya Sahihul Bukhari. Hadis yang paling pertama, apa yang hadis yang paling pertama disebutkan oleh Imam Bukhari? Ada yang tahu? Hadis tentang niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Begitu juga dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada saat beliau menuliskan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang pertama adalah hadis niat juga yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Begitu juga dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang paling pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian juga kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan sesungguhnya hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, ini masuk ke dalam 70 bab di pembahasan keislaman. Subhanallah, 70 bab masuk di dalamnya pembahasan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa perkara niat adalah perkara yang sangat penting yang diperhatikan oleh para ulama. Ya, karena pada dasarnya ya seseorang itu dia akan bertindak, akan berlaku, akan bersikap sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi niat itu sangat menentukan perilaku seseorang. Pada saat niatnya baik, maka perilakunya akan baik. Kalau niatnya buruk, maka perilakunya juga akan menjadi buruk. Ya, dan niat juga yang menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Bayangkan, kita pada saat membaca Al-Quran, ya, kita pada saat membaca Al-Quran, sebagaimana kita bisa mendapatkan pahala, tahukah antum bahwa ternyata pada saat kita membaca Al-Quran, kita juga bisa mendapatkan dosa? Kapan kita baca Quran mendapatkan dosa?
pada saat niatnya tercampur dengan riya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, awwalu man tusa'aru bil nar yaumal qiyamah, orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka adalah yang pertama siapa? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang berjihad, dan yang ketiga orang yang bersedekah. Ya akhi, baca Al-Quran, bersedekah, kemudian berjihad di jalan Allah, memasukkan mereka ke dalam neraka, apakah itu mungkin? Jawabannya adalah mungkin pada saat niatnya tidak baik, pada saat niatnya tidak benar. Ya sehingga dalam seseorang itu menjadi pengusaha atau dia bekerja, dia harus memperbaiki niatnya. Ada sebuah kisah di zaman Nabi SAW bahwa pada saat Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya duduk ya di suatu tempat, kemudian mereka melihat ada satu orang yang sedang bekerja dan sangat giat sekali dalam bekerja. Sangat giat sekali dalam bekerja. Akhirnya salah seorang sahabat mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan Rasul SAW ada di situ, kata sahabat ini, "Lau kana hadza fi sabilillah." Coba aja orang ini rajinnya itu pada saat dia berjihad di jalan Allah. Apa maksudnya? Maksud dari sahabat ini adalah dia sekarang rajinnya untuk bekerja, cari uang. Ya. Ya, kalau seandainya dia melakukan ini pada saat dia berjihad di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Itu maksudnya. Dan ini yang dikatakan oleh sahabat ini adalah pemikiran sebagian dari kaum muslimin. Bahwa pada saat melihat orang yang rajin kerja, apa yang dia katakan? Ini seharusnya rajinnya sholat nih, bukan kerja. Taib, maka pada saat Nabi SAW mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat ini, alih-alih Nabi SAW membenarkannya, justru Nabi malah menyalahkan orang tersebut. Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini ikhwan, hadis yang sangat penting, yang harus diketahui oleh setiap orang yang mencari nafkah. Wajib untuk mengetahuinya dan meresapinya di dalam hatinya. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika seandainya orang yang giat bekerja ini, dia bekerja untuk menghidupi anak-anak yang masih kecil, sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika seandainya dia bekerja keras seperti ini untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan jika seandainya dia rajin bekerja seperti ini untuk membersihkan dirinya agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Akan tapi jika seandainya dia rajin bekerja seperti ini sebagai bentuk riya, untuk memperlihatkan kekayaannya kepada orang lain, untuk sombong kepada orang lain, maka sesungguhnya dia berada di atas jalannya syaitan. Lihat, Nabi SAW di sini menyebutkan beberapa niatan yang ada di hati seseorang pada saat dia rajin bekerja. Silahkan antum tulis apa yang Nabi SAW sebutkan, kemudian jadikanlah itu sebagai niatan kita pada saat kita bekerja. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, pada saat seseorang bekerja keras untuk menghidupi anak-anak yang masih kecil. Ya akhi, barakallahu fiik, ketika seseorang memiliki tanggungan anak atau istri, maka dia memiliki tanggungan, ada orang-orang yang harus dia hidupi. Ada orang-orang yang harus dia hidupi. Apalagi posisinya kita adalah sebagai suami. Maka suami adalah kepala rumah tangga. Di antara kewajibannya adalah menghidupi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para lelaki, para suami adalah pimpinan para istri. Dengan apa mereka menjadi pemimpin? Dengan dua hal, kata Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan. Itu yang pertama, karena laki-laki lebih kuat, laki-laki lebih piawai untuk
mencari rizki, keluar rumah, dan lain sebagainya. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki yang tidak dimiliki oleh perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki menjadi pemimpin karena nafkah yang dia berikan kepada keluarganya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau laki-laki gak ngasih nafkah ke keluarganya, kepemimpinannya bakal pincang. Betul tidak? Yakin antum itu? Atau kita pilih istri yang tajir? Jadi kita gak perlu ngasih nafkah. Ya kawan, ada sebuah hadis yang Nabi SAW mengatakan tentang sifat perempuan. Kata Nabi SAW, jika seandainya kalian, wahai para suami, memberikan seluruh kebaikan kepada istri kalian, kemudian sang istri ini mendapatkan kesalahan sang suami satu kali saja, maka sang istri, kata Nabi SAW, akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Sesungguhnya aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu satu kali pun seumur hidupku. Oke? Faham sampai di sini? Atau pernah mengalaminya? Di sini Nabi SAW mengatakan tentang suami yang memberikan kebaikan, yang memberikan nafkah, yang udah totalitas dalam memberikan fasilitas-fasilitas hidup kepada sang istri. Tapi kalau sekali saja salah, apa kata sang istri? Kamu gak pernah berbuat baik sekalipun. Bagaimana kalau antum hidupnya dari uang istri? Apa jadinya? Apa yang bakal dikatakan oleh sang istri ini ketika antum berbuat salah? Antum bisa-bisa ditalak 3 kali langsung. Sehingga maksudnya adalah ini satu hal yang perlu disadari oleh setiap laki-laki, setiap suami, bahwa kepemimpinan suami adalah pada saat dia mencari nafkah. Walaupun sedikit hasilnya gak masalah. Walaupun kecil hasilnya gak masalah, tapi kerja. Berusaha, keluar dari rumah, bangun sebuah bisnis, dagang sesuatu, jadi karyawan. Al-muhim kita punya pendapatan yang halal, dengan pendapatan tersebut kita ngasih ke istri kita. Ya kita nggak katakan bahwa haram seseorang diberikan sesuatu oleh sang istri, tidak. Ya apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang hal tersebut terjadi. Ya ada sebagian suami misalnya dia dalam kondisi sakit misalnya, kemudian tidak bisa lagi bekerja, maka istri yang kemudian bekerja dan seterusnya, maka ini nggak masalah. Ya atau sang istri juga ikut bekerja karena dia punya keahlian tertentu, kemudian mendapatkan rizki yang halal dari sini, itu juga nggak masalah. Tapi yang kita permasalahkan sekarang adalah tentang suami-suami yang suka bermalas-malasan untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Ya sehingga maksudnya adalah ini niatan yang pertama yang Nabi SAW sebutkan sebagai niatan yang menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala seakan-akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niatan yang kedua adalah kata Nabi SAW, kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Pada saat seseorang bekerja mendapatkan nafkah, mendapatkan rizki, harta yang halal agar dia bisa menafkahkan kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Dan ini adalah satu permasalahan penting yang harus kita pahami. Bahwa orang tua pada saat dia nggak punya pendapatan, maka yang wajib menafkahinya siapa? Anak laki-lakinya. Itu menjadi tanggungan anak laki-lakinya. Ya sehingga ini juga niatan yang kedua yang Nabi SAW sebutkan, bahwa orang yang melakukannya dia seakan-akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niatan yang ketiga adalah kata Nabi SAW, yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Pada saat seseorang bekerja mendapatkan harta yang halal agar dia menjaga kehormatannya. Agar dia menjaga kehormatannya sehingga dia tidak minta kepada orang lain. Maka orang yang melakukan ini, dia juga mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini sebuah kemuliaan. Ya pada saat seseorang itu tidak membutuhkan orang lain. Ya, dari sisi nafkah dan menghidupi dirinya. Ini sebuah kemuliaan. Makanya Jibril alaihissalam pernah mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil lail, pada saat dia bangun di tengah malam untuk sholat, wastighna'uhu 'anil nas, dan pada saat dia tidak mendapatkan apapun dari manusia. Dia merasa cukup.
dengan apa yang Allah berikan kepadanya sehingga dia nggak perlu lagi minta kepada orang lain. Ya, Jibril mengatakan ini adalah kemuliaan seorang muslim. Ya, sehingga ini adalah niatan-niatan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kemudian di akhir hadisnya kata Nabi, barang siapa yang bekerja mencari harta untuk dilihat orang lain atau agar dia bisa menyombongkannya kepada orang lain, maka pada hakikatnya dia sedang melakukan sesuatu di jalan syaitan. Ini yang berbahaya, ini niatan yang gak boleh ada di hati kita. Ya, dan sebagian orang meyakini bahwa ini adalah sebuah kemuliaan. Ya, sebagian orang bilang, tunjukkan kamu sukses kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tunjukkan kepada orang-orang, tunjukkan kepada orang-orang yang dulu merendahkanmu bahwa kamu punya uang. Ya, ini bukan niatan yang benar. Kita cari rezeki yang halal, cari uang, ya kita buka usaha, kita berusaha untuk mengumpulkan harta, itu bukan untuk menunjukkan kepada manusia, tidak. Tapi untuk niatan-niatan yang dibenarkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Ya, sehingga yang dilarang adalah pada saat seseorang mengumpulkan harta kemudian tujuannya untuk agar dilihat oleh manusia dan menyombongkannya kepada manusia. Sehingga ini adalah kesalahan pertama yang harus dihindari, yaitu salah dalam berniat. Kemudian kesalahan yang kedua, dan kesalahan ini banyak terjadi di negeri kita, di masyarakat kita kaum muslimin, yaitu menggunakan jimat untuk mendapatkan rizki. Menggunakan jimat untuk mendapatkan rizki. Ikhwan, dosa yang terbesar adalah kesyirikan. Tidak ada dosa yang terbesar lebih bahaya daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, sehingga kesyirikan itu menjadikan seseorang tidak masuk surga sama sekali. Dan kesyirikan itu bisa menghapuskan amalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami wahyukan kepada nabi-nabi yang datang sebelummu, sebagaimana kami wahyukan kepadamu, barang siapa jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan dihapuskan seluruh amal soleh yang engkau lakukan. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, jika Nabi Muhammad SAW berbuat kesyirikan, maka seluruh amal solehnya akan dihapuskan. Maka bagaimana dengan kita? Dan kita yakin bahwa Nabi SAW tidak mungkin berbuat syirik, karena beliau adalah seorang yang maksum, terjaga dari dosa-dosa dan kesalahan, apalagi kesyirikan. Ya, kesyirikan tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita betapa besarnya dan berbahayanya dosa kesyirikan. Dan kita mendapatkannya. Terkadang ada rumah makan yang ditempel jimat di sana. Ya, terkadang ada toko-toko yang ada kucing manggil pelanggan, ya kan? Tayyib, kemudian melepaskan jimatnya. Kalau dia mau melepaskannya, aku terima keislamannya dan aku terima baiatnya. Akhirnya dilepaskan jimatnya, dilemparkan, kemudian dia menjulurkan tangannya dan Nabi SAW menerima baiat orang ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang pakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ikhwan, antum bayangkan. Keislaman seseorang gak mau diterima sama siapa? Rasulullah SAW. Apa yang lebih parah daripada ini? Gak ada, ya akhi. Ya akhi, kita setiap hari sholat, puasa, kita sedekah, kita berusaha berbuat baik sama orang. Jangankan sedekah, sholat, puasanya, Islam kita gak dianggap sama Nabi SAW. Nabi SAW tidak menerima seseorang yang mau membaiat Nabi, mau masuk Islam gak diterima. Kenapa? Karena pakai jimat. Sehingga hadis ini adalah dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa jimat
adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan pernah kita menyentuh hal-hal yang berbau kesyirikan, khususnya jimat. Karena ini sangat tersebar ya di kalangan orang-orang yang sedang berusaha mencari rizki. Sangat tersebar. Apalagi di negeri kita. Ya, kita melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan jimat agar mereka bisa mendapatkan rizki. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan tentang hukum jimat adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan santet seluruhnya adalah kesyirikan. Seluruhnya adalah kesyirikan. Ya, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dibawakan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia. Beliau bercerita bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang yang dia menggunakan gelang di tangannya. Menggunakan gelang di tangannya. Subhanallah, kisah ini ikhwan sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, kaum muslimin. Kata Imran bin Husain, Nabi SAW saat bertemu orang ini bertanya, ma hadhihi, apa yang kau gunakan di tanganmu ini? Apa kata orang ini ikhwan? Minal wahidah. Wallah, jawabannya sama persis kayak jawaban orang-orang yang pakai jimat. Kata orang ini, wahai Rasulullah, aku gunakan untuk meredakan nyeri yang ada di bagian lenganku. Terjadi atau tidak zaman sekarang? Ada kalung-kalung, jimat-jimat untuk menghilangkan beberapa penyakit. Apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan, oh kalau buat sakit gak masalah? Apakah Nabi mengatakan, kalau memang benar bahwa ini meredakan sakit, maka tidak masalah? Apakah Nabi SAW mengatakan demikian? Ternyata tidak. Justru Nabi SAW mengatakan, ilzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahlan. Lepaskan jimat ini, sungguh jimat ini tidak akan menambahkan kepada dirimu kecuali rasa sakit. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya kalau engkau wafat dalam kondisi engkau masih menggunakan gelang ini, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. La ilaha illallah. Coba kalau antum mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang yang pakai gelang untuk meredakan sakit di tangannya. Apa kata mereka? Waduh, ini suka mencirik-cirikan orang. Aliran keras ya. Ya, ini ajaran Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW mendidik para sahabatnya untuk tidak menggantungkan hatinya kepada benda-benda yang gak ada manfaat sama sekali. Nabi SAW adalah orang yang paling realistis. Gak ada hayalan-hayalan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang disampaikan Nabi SAW semuanya hak. Yang disampaikan sama Nabi SAW semuanya adalah hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita. Hal-hal yang gak ada manfaatnya, sama Nabi SAW kita dilarang, diantaranya pakai jimat. Ya walaupun sebagian orang mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang bisa meredakan penyakit, tapi kalau hakikatnya itu adalah sebuah jimat, maka tetap seseorang nggak boleh untuk menggunakannya. Tayyib, itu adalah hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Ruwaifi', bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ruwaifi', ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik, sesungguhnya umurmu akan panjang. Nabi SAW berbicara berdasarkan wahyu. Nabi tahu bahwa Ruwaifi akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa akhbirin nas, maka kabarkan kepada manusia nanti, anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, atau menggunakan tali busur panah, au istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin, fa inna Muhammadan bari'un minhu, atau seseorang yang membersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya dengan kotoran hewan atau tulang hewan, katakan kepada orang-orang yang melakukan ini bahwa Muhammad berlepas diri kepada mereka. Di antara yang disebutkan di sini adalah bahwa seseorang menggunakan tali busur panah. Apa maksudnya? Orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwa tali busur panah yang digunakan untuk berperang, ya pada saat
diputuskan kemudian dijadikan sebagai gelang atau kalung, itu akan menolak bala atau mendatangkan manfaat kepada orang yang menggunakannya. Ya, sehingga ini adalah praktek jimat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, bahwa mereka menjadikan jimat itu dari tali busur panah. Maka itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwa orang yang pakai jimat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari dirinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang terakhir, yang kelima tentang hal ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Bashir Al-Ansari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang hendak bersafar dengan sahabat-sahabatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bersafar, yang menjadi pimpinan safar adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sunnah dalam bersafar, ya, bahwa pada saat kita bersafar bertiga, berempat, berlima dan seterusnya, maka jadikan salah satu dari kita, orang-orang yang bersafar ini, sebagai pimpinan safar, atau biasa disebut dengan Amirus Safar. Ya, ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan diantara manfaat dari seorang pemimpin safar, adanya pemimpin safar, bahwa dia yang nanti memutuskan perkara kalau memang ada perselisihan pendapat. Kemudian kalau ada hal-hal penting yang harus diketahui oleh rombongan safar, dia yang memberitahukannya. Ya, maka dipilih orang yang paling bijak, yang memiliki dasar ilmu agama yang baik, yaitu biasanya yang dijadikan sebagai Amirus Safar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah Amirus Safar di safar tersebut. Sebelum safar ini dimulai, ya, sebelum mereka berjalan pergi, Abu Bashir Al-Ansari, seorang sahabat, mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk memberikan informasi penting kepada seluruh rombongan safar. Antum perhatikan di sini. Kira-kira informasi penting apa yang Nabi SAW sampaikan kepada rombongan safarnya? Kalau kita biasanya mungkin menanyakan tentang bekal. Apakah bekalnya sudah siap atau belum? Atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan safar misalnya. Itu yang biasa ditanyakan oleh para Amirus Safar pada saat mereka bersafar dengan rombongannya. Tapi yang Nabi SAW ingin sampaikan berbeda. Orang ini diutus oleh Nabi SAW untuk menyampaikan satu informasi penting, yaitu kata Nabi SAW, "Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at." Bahwa tidak boleh ada jimat yang digantungkan di tunggangan-tunggangan seluruh rombongan safar. Jika masih ada jimat yang digantungkan, maka hendaknya dicabut dan dibuang. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dari rombongan safarnya ada yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah sebagaimana mereka menggunakan jimat untuk diri mereka, mereka juga menggantungkan jimat di kendaraan-kendaraan mereka. Di unta-unta mereka dan kuda-kuda mereka itu digantungkan jimat, ya, agar menolak bala dan mendatangkan manfaat menurut persangkaan mereka. Ya, sehingga lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hukum menggunakan jimat dengan sangat detail dan di berbagai hadis. Dan ini hanya 5 hadis yang disebutkan, tapi sesungguhnya ada hadis-hadis yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bahayanya perkara ini. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa jangan sampai kita menyentuh perkara yang hukumnya adalah kesyirikan dalam pada saat kita berusaha untuk mengais rezeki. Ya, pertama itu adalah sebuah kesyirikan, dan kesyirikan tidak akan mendatangkan keberkahan. Kesyirikan tidak akan mendatangkan keberkahan. Baik. Kemudian kesalahan yang ketiga yang harus dihindari oleh setiap orang yang mencari rezeki adalah mendatangi dukun agar mendapatkan kekayaan. Mendatangi dukun agar mendapatkan kekayaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang kita semua untuk mendatangi mereka. Dan dukun atau biasa disebut paranormal, tukang sihir, ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang jahiliyah itu senantiasa mendatangi mereka dalam urusan-urusan yang ingin mereka selesaikan. Sebagian dari mereka ingin memiliki anak, maka mereka pergi ke dukun. Sebagian mereka memiliki suatu penyakit yang ingin diangkat, mereka pergi ke dukun.
Sebagian dari mereka adalah orang miskin yang tidak punya harta. Mereka datang ke dukun ingin memperbanyak harta mereka. Ya, maka Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk mendatangi mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian bertanya kepada mereka tentang suatu hal, lalu dijawab oleh dukun-dukun tersebut dan orang ini mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bayangkan ya ikhwan, Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang yang percaya sama dukun maka dia telah kafir. Ya, sehingga ini adalah dosa yang sangat besar dan dia masuk dalam ranah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi jika orang tersebut percaya kepada sang dukun. Bagaimana halnya kalau seseorang hanya iseng bertanya kepada sang dukun tanpa mempercayainya? Maka orang yang seperti ini 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka 40 hari salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini untuk orang yang iseng mau datang kepada dukun hanya ingin bertanya saja. Ya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau dia percaya, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak diterima sholatnya bukan berarti kemudian seseorang boleh untuk tidak sholat. Ya, sebagian orang salah paham dengan redaksi hadits seperti ini. Jadi maksud dari seseorang itu tidak diterima sholatnya bukan berarti dia meninggalkan sholat. Karena para ulama membedakan antara melakukan kewajiban dengan mendapatkan pahala. Dia tetap harus menggugurkan kewajibannya, sehingga dia tetap harus sholat. Tapi sholat yang dia lakukan itu tidak berpahala sama sekali, karena dia telah mendatangkan dukun, mendatangi dukun. Ya wal'iyadzubillah. Dan Syekh Shalih Al-Syekh, hafizahullah ta'ala, ya seorang ulama yang pakar dalam ilmu akidah, beliau pernah menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang seseorang yang mendatangi dukun, ingin tahu apa kata mereka, ya, ingin tahu apa kata mereka dengan cara apapun, bukan cuma dengan mendatanginya. Sehingga apapun wasilahnya, kalau intinya adalah dia ingin tahu, iseng, ingin bertanya, maka ini masuk dalam hadis ini. Sehingga kata beliau termasuk orang-orang yang suka beli koran kemudian untuk melihat zodiak. Dia mau tahu zodiaknya apa, lahir tanggal berapa, sehingga jodohnya nanti seperti apa, hartanya bakal seperti apa, keberuntungannya bakal seperti apa. Kalau dia cuma lihat dan iseng seperti itu saja, maka sholatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, sehingga aplikasi-aplikasi yang ada di zaman sekarang untuk melihat keberuntungan seseorang atau untuk melihat umur seseorang, ya, kapan dia akan mati dan seterusnya, ini semua masuk dalam keumuman hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Ya. Dan orang yang berakal dia gak akan datang ke dukun. Ya, mustahil. Ya, orang yang berakal dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal dia akan berusaha. Dia akan keluar dari rumahnya, berusaha mencari rizki yang halal, itu yang akan dilakukan. Ya, karena pada hakikatnya siapa para dukun ini? Kalau kita lihat sekarang siapa orang-orang kaya yang ada di Indonesia? Kalau emang dukun bisa menjadikan kita kaya, maka orang yang paling kaya di Indonesia adalah para dukun. Orang terkaya di dunia siapa? Elon Musk yang punya Tesla. Dia punya perusahaan ya. Kalau kemudian dukun itu bisa memberikan kekayaan, maka dukunlah yang akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya.
Sehingga Allah yang memberikan kekayaan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang maha kuat. Ar-Razzaq artinya yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki seluruh hambanya. Ya, sehingga tidak ada alasan yang benar agar seseorang itu berbuat kesyirikan, kufur kepada Allah dengan mendatangi para dukun. Ya. Kemudian kesalahan yang keempat adalah menisbatkan kenikmatan kepada diri sendiri. Menisbatkan kenikmatan kepada diri sendiri. Ya, kita melihat ya, sebagian orang pada saat dia punya harta, dia mengatakan ini hasil jerih payah saya. Saya bekerja 20 tahun. Saya membangun bisnis saya 30 tahun. Sehingga ini adalah hasil jerih payah saya. Maka ketahuilah ini merupakan ucapan-ucapan yang masuk dalam kategori kufur nikmat. Dan ranahnya adalah akidah. Ucapan yang sangat berbahaya. Dalam surat An-Nahl ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang ingkar kepada Allah. Lihat, konteks ayatnya adalah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkari bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang bernama Mujahid, beliau adalah ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan maksud dari ayat ini adalah orang yang mengatakan hadza mali warithuhu an abai. Ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek moyangku. Faham itu? Dia punya harta tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Dia nisbatkan kepada keluarganya. Dia nisbatkan kepada dirinya. Jerih payahnya, maka ini masuk dalam kategori kufur nikmat. Ya, karena pada hakikatnya seluruh harta yang kita dapatkan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, milik Allah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, "Wa atuhum bil malillahi alladzi atakum." Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang diberikan kepada kalian. Lihat, harta yang ada di kita ternyata kata Allah itu adalah harta Allah. Ya, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Berarti semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan harta kita, jiwa kita, diri kita, badan kita ini milik Allah. Makanya pada saat ada orang yang wafat, apa yang kita ucapkan? Inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga maksudnya adalah harta yang kita miliki itu murni milik Allah Subhanahu wa taala dan dititipkan kepada kita. Ya, sehingga enggak boleh kita menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Mutiran nasu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, suatu hari pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hujan deras di malam hari. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di pagi harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir." Di pagi hari ini ada orang-orang yang syakir, bersyukur, ada juga orang-orang yang kafir, kufur nikmat. Siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qalu hadhihi rahmatullah." Yang bersyukur adalah pada saat hujan mereka mengatakan ini adalah rahmat Allah. Lihat, ini yang bersyukur kata Nabi. Adapun yang kufur, maka mereka yang mengatakan laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Ya. Yaitu orang yang mengatakan bahwa hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Ya, maksudnya dia menisbatkan kepada bintang-bintang. Tayyib, maka ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa pada saat seseorang mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya, baik itu berupa hujan atau harta yang kita dapatkan,
maka kita harus menisbatkannya kepada Allah. Katakan alhamdulillah. Katakan bahwa harta ini saya dapatkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya. Kalau kemudian dia bercerita tentang sebab yang dia lakukan agar mendapatkan harta ini nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat dia menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa nih? Habis waktunya. Baik. Sedikit kita tambahkan ya, sekitar 5 menit. Ya, sehingga itu adalah kesalahan yang harus dihindari. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita menisbatkan kenikmatan kepada diri sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Ya, kita tahu bahwa Qarun dia adalah salah seorang dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Ya, akan tapi di antara kesalahan terbesar yang dia lakukan adalah menisbatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya kepada dirinya sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Qarun adalah termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha 'alaihim, dan Qarun sangat sombong kepada manusia. Qarun sangat sombong kepada manusia. Ya, sebagian dari ahli tafsir menyebutkan maksud dari sombong di sini adalah dia menjulurkan pakaiannya sampai menyapu tanah. Ini pakaiannya Qarun. Sebagian dari para ulama menyatakan bahwa kesombongan dia adalah dengan menampakkan harta-hartanya dan merendahkan manusia. Ya, al-muhim, Qarun menyombongkan harta yang dia miliki. Kemudian kata Allah, wa atainahu minal kunuz, dan kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta-harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna mafatihahu, kunci-kuncinya itu dibawa oleh orang-orang kuat yang banyak. Orang-orang kuat yang banyak. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa arti dari latanu ubil usbah, ya, itu bukan cuma dibawa, tapi orang-orang kuat yang membawa kuncinya itu mereka sampai sempoyongan. Saking keberatannya membawa kunci-kunci milik Qarun. Ya. Dan sebagian dari ahli tafsir menyebutkan maksud dari al-usbah di sini adalah 10 orang yang membawa kunci-kuncinya. Sebagian lagi menyebutkan 20 orang, sebagian lagi menyebutkan 70 orang yang membawa kunci-kuncinya Qarun. Ya, bayangkan, ini kuncinya ada berapa banyak? Ya, jika kunci tersebut adalah kecilnya sebagaimana yang kita lihat, ya, maka dia dikumpulkan dalam tempat yang sangat besar sehingga tempat tersebut dibawa oleh banyak orang. Ya, dan para ahli tafsir menyebutkan, sebagian dari mereka mengatakan bahwa diletakkan di karung-karung yang sangat banyak. Ya, kemudian karung-karung itulah yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Ya, sehingga kuncinya sangat banyak. Ya. Nah, kemudian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Qarun diantaranya adalah bahwa Qarun mengatakan, ya, kemudian ada seorang dari Bani Israel yang mengatakan kepada Qarun, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ya, ada salah seorang dari mereka mengatakan, janganlah engkau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Taib. Sehingga yang dikatakan Qarun tentang harta-hartanya ini adalah kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta-harta ini berdasarkan ilmu yang aku miliki. Ini yang dikatakan oleh Qarun tentang harta-hartanya. Ya, sehingga para ulama mengatakan orang yang menisbatkan harta yang dimilikinya kepada dirinya, kepada jerih payahnya, kepada ilmu yang dia miliki, maka dia menyerupai ucapan Qarun. Ya. Taib, ya, sehingga ini adalah 4 kesalahan yang harus dihindari oleh setiap orang yang sedang mengais rezeki, mencari nafkah yang halal, yang
sangat berbahaya, bisa merusak akidah seorang muslim. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang disampaikan tentunya jika ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekhilafan maka itu adalah dari diri anak sendiri dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.